Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihni fiddin wa allimni at-taqwil. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'il takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Bapak Ibu, teman-teman sekalian dirahmati Allah dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak, barokah, dan berlimpah, serta berkah, yang utama berkah. Hari ini, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebab datangnya hidayah, ya. Sebab datangnya hidayah. Apa itu hidayah? Inti dari hidayah yaitu taufik atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taufik? Taufik berasal dari bahasa Arab yang memiliki beberapa arti. Tasawuf Imam Al-Ghazali, yaitu taufik bisa diartikan sebagai petunjuk, bimbingan, kesuksesan, kemenangan, dan kesejahteraan. Itu taufik. Maka ini saya rasa ini sangat penting sekali untuk kita dapatkan, karena selama ini kita semuanya pasti ingin semuanya sukses, ingin menang, ingin mendapatkan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Lalu bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hidayah tadi? Maka diperintahkan kita untuk berdoa, memohon kepada Allah SWT, memohon hidayah kepada Allah SWT. Itulah salah satu
merupakan sebab yang paling utama untuk mendapatkan hidayah atau taufik. Ini sesuai dengan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya, wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Ya. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan berikan petunjuk kepadamu. Ya, jadi dalam hadis qudsi tadi sangat jelas sekali, semua manusia itu akan tersesat kecuali mereka yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah taala maha sempurna rahmatnya, maha sempurna kebaikannya, dan memerintahkan kita hambanya untuk selalu berdoa memohon hidayah, memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang selalu kita baca dalam dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kepada kami hidayah ke jalan yang lurus. Berikanlah kepada kami petunjuk ke jalan yang lurus. Itu ya, selama ini selalu kita baca dalam sholat, dalam doa juga begitu. Maka menurut Syekh Abdurrahman, beliau berkata, doa dalam Al-Fatihah tadi termasuk doa yang paling mencakup keseluruhan, paling menyeluruh, yang bermanfaat bagi semua manusia, bagi manusia. Oleh karena itu wajib bagi semua muslim untuk selalu berdoa kepadanya, kepada Allah SWT dengan doa tersebut. Dengan doa ihdinas siratal mustaqim di setiap rakaat di dalam sholat karena kebutuhannya yang sangat besar terhadap hal tersebut. Jadi sholat itu tidak sah kalau tidak bacaan Al-Fatihahnya sempurna. Sholat itu tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Dan Fatihah yang tidak sempurna maka juga tidak sah. Maka kita harus selalu menyempurnakan bacaan-bacaan Al-Fatihah juga. Nah, kita di Al-Fatihah, maksudnya di dalam sholat, harus selalu kita baca berulang-ulang kali. Dalam banyak hadis, sahih Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita untuk selalu mohon petunjuk, berdoa mohon petunjuk kepada Allah SWT. Salah satu contoh doanya yang biasanya dibaca dalam doa kunut, ya, biasanya di waktu sholat subuh itu ya, doa kunut ya, Allahumma hdina fi man hadait, gitu ya. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku di dalam golongan orang-orang yang engkau berikan hidayah. Begitu ya. Ya, itu satu juga itu Allah juga selalu memerintahkan kita untuk selalu berdoa. Juga ada salah satu doa yang mungkin kita bisa amalkan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal iffata wal ghina. Gitu ya. Juga bisa itu juga. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, takwaan, penjagaan diri dari segala keburukan dan kekayaan hati dan yang selalu merasa cukup dalam atas pemberianmu, gitu ya. Itu doa-doa banyak diajarkan oleh Allah, banyak diperintahkan oleh Allah untuk selalu kita memohon petunjuk, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, jadi itu supaya kita mendapatkan menggapai hidayah, kita harus memang selalu, maka di dalam Islam mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi itu semuanya bernilai ibadah, semuanya ada doa-doa yang dianjurkan untuk selalu kita bisa amalkan, bisa laksanakan, dan kalau itu salah satunya ya. Oleh karena itu Allah Ta'ala juga sangat murka terhadap orang yang enggan berdoa, yang tidak memohon kepada Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, Allah itu murka kepada orang-orang yang tidak berdoa. Kenapa? Karena doa tadi sebagai sebab menjadinya hidayah petunjuk kepada Allah dan menjadikan penghalang pada kejahatan. Nah, maka Allah sangat murka kepada orang-orang yang tidak
berdoa. Ini sabda Rasulullah yang maknanya sesungguhnya barang siapa yang enggan untuk memohon kepada Allah, maka dia akan murka kepadamu. Jadi barang siapa yang tidak atau enggan berdoa, maka Allah itu murka. Maka kita itu selalu diperintahkan untuk berdoa. Maka itu ya teman-teman sekalian, sebab datangnya hidayah yang pertama yaitu tidak bersandar kepada diri sendiri dalam melakukan semua kebaikan dan meninggalkan segala keburukan, hanya bersandar kepada kemampuan diri sendiri, tapi semuanya bersandar atas kemampuan, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya selalu bergantung dan bersandar kepada Allah taala atas segala sesuatu yang dilakukan atau ditinggalkan oleh seorang hamba, serta tidak bergantung kepada kemampuan dia sendiri. Dia bisa itu bukan karena dia, tapi semuanya itu atas pertolongan Allah. Kita termasuk hari ini bisa menuntut ilmu, bisa berdoa bersama, mengaji. Ini sebenarnya bukan karena kehebatan kita, tapi ini juga karena pertolongan Allah SWT. Mari kita renungkan. Jadi sesuai pemaparan dari Imam Ibnul Qayyim yang berkata demikian, kunci pokok segala kebaikan adalah dengan kita mengetahui, meyakini bahwa apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki maka tidak akan terjadi. Karena pada saat itulah kita yakin bahwa semua kebaikan, amal saleh yang dilakukan adalah termasuk nikmat. Ya, amal saleh itu termasuk nikmat dari Allah, karena dialah yang memberi kemudahan kepada kita untuk melakukannya. Sehingga kita akan selalu mensyukuri nikmat tersebut dan bersungguh-sungguh merendahkan diri serta memohon kepada Allah agar dia tidak memutuskan nikmat tersebut dari diri kita. Sebagaimana kita yakini bahwa semua keburukan, amal jelek yang kita lakukan adalah karena hukuman dan karena berpalingnya Allah dari kita. Sehingga kita akan memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah agar menghindarkan diri kita dari semua itu. Perbuatan buruk tersebut dan ya agar terhindar dari perbuatan buruk tersebut, dan agar dia tidak menyandarkan segala urusan itu dalam melakukan kebaikan maupun meninggalkannya kepada diri sendiri. Jadi kita sandarkan semua kebaikan maupun keburukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman sekalian. Jadi kita bisa karena Allah, bisa baik karena Allah, tapi keburukan itu karena kita akibat kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan, atau Allah mungkin menjauh dari diri kita. Selanjutnya, selalu mengikuti atau selalu berpegang teguh kepada perintah dan larangan Allah SWT. Selalu mengikuti dan berpegang teguh dengan agama Allah. Jadi yang pertama tadi, semua menyandarkan semua itu karena Allah, semuanya bisa karena Allah. Ya, kemudian nomor 2 yaitu selalu mengikuti, berpegang teguh dengan agama Allah. Jadi kita ikuti apapun perintahnya, kita ikuti. Semuanya kita ikuti, ya, semuanya kita taat, semuanya atas kehendak Allah. Kemudian yang berikutnya yaitu selalu membaca Al-Quran dan merenungkan kandungan maknanya. Ya, maksudnya apa? Ya, maksudnya karena ini sesuai dengan menurut Imam ini dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 9, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh, dan bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Ya, ini ya maksudnya yang paling lurus dalam ketuntunan, berkeyakinan, beramal, dan bertingkah laku, maka orang yang selalu membaca dan mengikuti petunjuk Al-Quran, dialah yang paling sempurna kebaikan dan paling lurus
mendapatkan petunjuknya dalam semua keadaan. Itu ya. Kemudian nomor 4 yaitu selalu meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu meneladani sunnah-sunnah Rasulullah, ya, itu ya. Jadi kenapa? Karena Rasulullah itu dialah Rasulullah yang mengutus, yang diutus, yang membawa petunjuk agama yang benar, yang dimenangkan terhadap semua agama yang benar, agama yang lurus. Dalam hadis yang lain, sahih Rasulullah juga Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitab Allah, kitab Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seburuk-buruk perkataan atau perkara adalah perkara-perkara yang dia ada-adakan. Dalam hal ini diada-adakan dalam agama. Ya. Dan sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Ya, uswatun hasanah yaitu petunjuk yang baik dan petunjuk yang benar. Kemudian teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, nomor 5 yaitu mengikuti dan mengamalkan apa yang dilakukan oleh para sahabat, ya, para tabiin, para orang-orang alim, ya, itu salah satu juga kita para yai, ya, mereka itu yang dekat, mereka itu wakil-wakil Rasulullah, wakil-wakil Rasulullah yang saat ini, ya, itu ayat ini menunjuk yaitu jika ini sesuai dengan Al-Quran, firman Allah, jika mereka beriman seperti keimanan yang kalian miliki, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam perpecahan. Jadi keimanan seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, ya, kalau saat ini ya berarti para ustadz, ustadzah atau yai, ya, itu Quran surat Al-Baqarah ayat 137 ini, insya Allah demikian. Ya, kemudian meneladani tingkah laku akhlak orang-orang yang saleh. Kemudian berikutnya yaitu mengimani takdir yang Allah Ta'ala tetapkan, takdir Allah Ta'ala. Apapun yang terjadi ini semuanya atas ketetapan Allah, dan apapun yang terjadi ini atas izin Allah, maka kita harus ridho, kita harus menerima dengan lapang dada. Kemudian nomor 8 yaitu berlapang dada, ya, berlapang dada menerima keindahan dan meyakini kebutuhan manusia lahir batin. Jadi artinya barang siapa yang Allah kehendaki diberikan petunjuk kepadanya, niscaya dia dilapangkan dadanya untuk menerima agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki kesesatannya oleh Allah, menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa. Ini pahalanya setelah kita mendekatkan diri kepada Allah, kita berusaha tadi sungguh-sungguh, kita juga akan dilapangkan dada kita. Kemudian bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan Allah dan selalu berusaha mengamalkan sebab-sebab yang mendatangkan hidayah atau taufik atau petunjuk dari Allah tadi. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan, maka kami benar-benar akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surat Al-Ankabut. Ya, jadi itu teman-teman sekalian. Jadi Allah akan bersama dengan orang yang sungguh-sungguh. Jadi menurut dalam ayat ini, ya, menggandengkan hidayah Allah SWT itu bersama perjuangan kita, bersama dengan kesungguhan manusia. Maka orang yang paling sempurna mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala adalah orang yang paling besar perjuangannya dan paling sungguh-sungguh di dalam mencari kebenaran. Makanya kalau di filosofinya orang Jawa itu sopo sing gelem dalan, sopo sing gelem golek dalan, sopo sing gelem golek kebenaran, sopo sing gelem dalan bakal oleh dalan. Sopo sing gelem dalan, sopo sing mencari kebenaran, maka dia juga akan dapat petunjuk, dapat hidayah. Demikian teman-teman sekalian, semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi motivasi kita, ya, untuk selalu berusaha semaksimal mungkin agar kita menjemput hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan murni dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, saudara-saudara kita. Ya, kita doakan semuanya yang sakit sembuh,
yang kesulitan rezeki kita doakan semoga di lapangan rezeki, di lapangan dadanya ya, dan semuanya mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, dan orang yang kita doakan mereka sukses semuanya, dan orang-orang yang mendolimi kita mudah-mudahan mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oh, lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqi'atiha khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja fabussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum aswajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'ama was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa khalilum minal akhirin ala sururin mawduna muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yadufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi'akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yasaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastahun وهروع كأمثال اللؤلؤ المأنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تلسيما إلا هيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مهجور وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وهمين وظل من يهموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون لمكذبون
لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فالشاربون عليه من الحميم فالشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن بدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تهرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه هداما فظلتم تفكهون إنا لمغربون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين وسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مأنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم خير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من جحيم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali aktivitas hari ini dengan berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih. Pagi ini kami menengadahkan tangan di hadapan-Mu, menundukkan hati dan jiwa kami untuk bermunajat kepadamu. Ya Allah, kami bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia-Mu.
Jadikan rasa syukur ini senantiasa ada pada diri kami dan jauhkan kami dari sifat-sifat kufur. Ya Allah, ya Ghafur, kami mohon ampun atas segala salah dan khilaf kami. Ampunilah semua dosa-dosa kami, orang tua kami, sahabat kami, siswa-siswi kami, beserta kedua orang tuanya. Beri petunjuk kepada kami agar senantiasa bisa menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab kami dengan amanah. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Matin, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Engkaulah yang memiliki semua kekuatan. Berilah kami kekuatan dan petunjuk agar kami dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan, baik target pribadi maupun target pekerjaan. Permudahkanlah Humas untuk mendapatkan siswa-siswi yang barokah sejumlah 225 siswa. Daftar dengan proses daftar ulang di kampus Polindo Madiun tahun angkatan 2024. Ya Allah, datangkanlah setiap hari tamu yang ke Lembaga Polindo Madiun, Polindo Surabaya, Setie Pemuda, Asloka, dan Lokajaya, baik untuk mendaftar atau bertanya minimal 3 orang. Ya Allah, semoga siswa-siswi Polindo dipermudahkan untuk mendapatkan pekerjaan sebelum lulus, agar mereka menjadi kebanggaan keluarga dan semoga bursa kerja Polindo selalu dipermudah dan ditambah mitra kerjanya. Ya Mujibas Sa'ilin, Tuhan yang maha mengabulkan segala doa dan permohonan, hanya kepadamu-lah kami mohon, dan hanya kepadamu-lah kami serahkan segala urusan. Karena Engkaulah sebaik-baiknya penolong. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Tetap dalam khusyuk dalam doa, rileks, duduk yang nyantai, nyaman, duduk yang nyaman, nyantai, rileks. Atur nafas Anda, rileks, kan mulai ujung rambut rileks, isi kepala dikosongkan, dirilekkan, apa yang ada di kepala Anda dikosongkan, apapun yang ada di pikiran Anda dikosongkan, apapun yang terlintas di pikiran Anda kosongkan. Anda cukup mengamati saja. Mata rileks, hidung rileks, mulut rileks, leher rileks, pundak rileks, lengan rileks, tangan rileks, jari tangan rileks, dada rileks, perut, lutut, paha, kaki, ya, tumit, ya, betis, rileks, sampai jari kaki rileks. Pastikan semuanya rileks. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki rileks. Terus nafas Anda. Nikmati yang Allah telah berikan kepada kita. Nikmati yang Allah telah berikan kepada kita. Kita mohon dulu kepada Allah untuk membersihkan. Ya Allah, bersihkanlah kotoran-kotoran yang ada dalam hati kami, ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, isilah hati kami, ya Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Padutlah hati kami, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Penuhilah hati kami, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah atas semua nikmat yang kau berikan kepada kami. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Semua ini karena hidayah-Mu ya Allah. Semua ini bukan karena kehebatan kami ya Allah. Saya bisa begini karena memang ini petunjuk-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah, kau berikan kepada kami ayah ibu yang baik, orang tua yang baik, saudara-saudara yang baik, pasangan hidup yang baik, putra-putri yang baik, rekan kerja yang baik, teman-teman kerja yang baik, rekan kerja yang baik ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, kau berikan kepada kami rezeki yang banyak barokah, banyak barokah, banyak barokah. Kau berikan kepada kami, kau datangkan kepada lembaga ini ya Allah, murid yang banyak barokah, berlimpah ruah ya. Ya Allah, yang banyak barokah ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah.
Terima kasih ya Allah. Kau berikan kepada kami impian yang begitu indah ya Allah. Impian yang indah kepada kami ya Allah. Kau mau mengetahui impian kami ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Lancarkanlah siswa-siswi kami dalam belajar, berlatih, bekerja, berwirausaha ya Allah. Sukseskanlah mereka semua ya Allah. Tempatkanlah tempat yang terbaik ya Allah. Tempat yang terbaik ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Jadikanlah mereka sukses semua ya Allah. Jadikanlah mereka sukses semua ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami ya Allah, hajat orang tua kami, saudara kami ya Allah. Dan hajat lembaga kami ya Allah. Polindo Istimewa Seluka ya Allah. Menjadi lembaga yang besar, yang barokah, yang bermanfaat bagi masyarakat luas ya Allah. Menghasilkan lulusan-lulusan siap kerja, berwirausaha, berakhlak mulia ya Allah. 100% kerja atau berwirausaha ya Allah. Ini hanya bisa jika kau bantu ya Allah. Ini hanya bisa tercapai jika kau bantu ya Allah. Kau tolong ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Maliki yaumiddin. Kaulah penguasa langit dan bumi ya Allah. Raja langit dan bumi ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semata-mata kami niatkan semua aktivitas kami hanya padamu ya. Untuk itu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Terima kasih ya Allah. Kau kabulkan hajat-hajat kami. Terima kasih ya Allah. Kau pancarkan kasih sayangmu kepada seluruh anggota tubuh kami. Ya Allah, kau terima kasih ya Allah. Kau berikan kami kembali sehat lagi, sekali lagi ya Allah. Pancaran kasih sayangmu kepada kaki kami melangkah dengan penuh semangat. Tangan kami melayani dengan sepenuh hati. Badan kami sehat kembali. Mulut kami, bicara kami dengan penuh. Bicara yang bermakna ya Allah. Ya Allah, badan kami sehat, semangat bekerja dan beribadah ya Allah. Amin, amin, amin. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Terima kasih, saya akhiri. Semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan-kesalahan tumbuh dari saya pribadi. Mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.